Ya, halo selamat siang Mas Rifki. Halo, selamat siang Pak Aldi. Waduh, senang banget nih bisa mengundang kembali nih Mas Rifki menjadi narasumber bersama BI Kaltim. Ya, saya juga senang nih, seperti biasa dengan Pak Aldi ya, berbincang tentang market ya Pak Aldi ya. Baik, baik. Selamat tahun baru 2022 ya. Semoga tahun ini membawa kebaikan untuk kita bersama Mas Rifki. Sama-sama Pak Aldi ya, kita terakhir tahun lalu ya Pak Aldi ya, tayang Nggak pacaran terasa ya. udah 1 tahun aja ya Pak Mas Rifki ya. Iya, udah 1 tahun kita. Baik, baik, baik. Luar biasa ya. Jadi selamat datang ya Mas Rifki. Saya perkenalkan kembali. Beliau adalah equity analyst dari Indo Premier Sekuritas. Topik kita hari ini adalah fenomena Januari Effect di bawah bayang-bayang varian Omicron ya. Nah, seperti kita ketahui nih Mas Rifki ya, yang dikhawatirkan oleh pemerintah adalah pasca libur panjang gitu ya, Natal dan Tahun Baru, itu kenaikan kasus COVID-19 ya. Nah, ini Benar. otomatis akan berdampak nih pada IHSG. Nah, sekarang kita akan berdiskusi kira-kira dampak ini bisa berpengaruh nggak nih sama Januari Effect ya, fenomena Januari Effect ya. Sebelum kita mulai, mungkin seperti biasa nih Mas Rifki, kita kenalan dulu dong dengan Indo Premier Sekuritas. Ini Indo Premier Sekuritas profilnya seperti apa aja fitur-fiturnya, dan bagaimana bergabung dengan Indo Premier Sekuritas. Silakan Mas Rifki. Oke, halo semuanya, Sobat Ipot, halo Pak Aldi. Salam kenal dulu ya, mungkin ada sobat dari Ipot Kaltim nih yang baru kenal Indo Premier Sekuritas ya. Jadi Indo Premier Sekuritas ini udah terkenal ya, kita sering dapat penghargaan jadi sekuritas retail terbaik nih Sobat Ipot dan Sobat Indeks Kaltim. Untuk daftar gampang banget ya. Kalau teman-teman pengen join jadi nasabah Indo Premier, tinggal download aja iPod di App Store atau di Play Store ya. Jadi kalau yang pakai Android di Play Store, kalau yang pakai iPhone di App Store. Nah, nanti di situ sobat teman-teman bisa langsung registrasi aja online. Jadi nanti udah nggak perlu tuh ya kirim-kirim surat manual, semua udah online semua. Nah, terus pastikan ya nanti data-data teman-teman itu sesuai dengan yang diminta nanti ya pas lagi registrasi. Kenapa? Karena kalau sesuai nanti bisa 1 hari langsung jadi gitu. Nah, terus yang kedua, nggak usah khawatir soal minimum ini ya, minimum deposit ya. Jadi kalau di Indo Premier kita nggak ada minimumnya. Jadi siapapun bisa langsung bikin akun ya. Kalau teman-teman punya duit 100.000 bisa kok langsung bikin di Indo Premier aja. Nah, untuk fitur-fitur yang ada ini kita baru aja ya rilis ini nih iPod Easy ya. Jadi iPod Easy ini adalah salah satu modul yang ada di iPod utama kita. Jadi kita ada Indo Premier itu bisa ada 2 mode sekarang, mode Easy sama mode Pro. Nah, untuk mode Easy itu enak banget kalau sobat iPod yang di sini suka pada trading yang cepat ya kayak scalping itu pakai iPod Easy. Kenapa? Karena nanti langsung swipe aja gitu. Tinggal swipe langsung bisa buy atau sell saham. Nah, kalau untuk yang salah satu fitur unggulan kita juga sobat iPod itu kita ada iPod Journey ya. Jadi untuk teman-teman yang baru belajar investasi, itu kita ada di iPod Journey, belajar dari beginner sampai intermediate dan advance. Semua ada edukasinya di situ. Dan setiap hari kita selalu bikin edukasi, seminar ataupun via IG kayak gini ya. Dan untuk investasi kita nggak hanya saham doang ya, teman-teman. Kita juga nanti kalau pakai iPod, kita bisa beli semuanya all in one ya. Reksadana bisa, ETF juga bisa, saham juga bisa, dan anti obligasi juga bisa. Itu sih Pak Aldi dari saya perkenalan. Baik, baik, luar biasa ya. Dan IPOT merupakan salah satu sekuritas ya dengan transaksi terbesar nih di Bursa Efek nih ya. Nah, jadi kalau yang mau bergabung silakan ya, bisa follow dulu Instagram Indo Premier Sekuritas, nanti bisa tanya-tanya ya dengan admin ya, atau bisa langsung download aplikasinya dan bisa melakukan pembukaan rekening efek via online ya, Mas Rifki ya. Dan Benar. tadi ada 2 fitur yang oke banget ya dari Indo Premier, yaitu iPod Easy dan iPod Journey ya. Jadi buat Bapak Ibu, Sobat EDX yang belum menjadi investor, ini 2 fitur ini pasti membantu banget nih dalam perjalanan investasi kita ya. Dan terakhir tadi produk-produk yang ditawarkan pun ada banyak ya. Nggak cuma saham, tapi juga bisa reksadana, bisa juga ETF ya, dan kedepannya obligasi juga bisa ya, Mas Benar. Rifki ya. Jadi silakan ya bagi Bapak Ibu yang belum memiliki rekening efek mempertimbangkan untuk bergabung dengan Indo Premier Sekuritas. Baik, terima kasih atas perkenalannya Mas Rifki. Sekarang kita masuk ke topik utama kita nih Mas, yaitu Januari Efek di bawah bayang-bayang Omicron nih. Nah, mungkin pertanyaan pertama ini buat investor yang baru belajar ya. Ini apa sih yang dimaksud dengan Januari Efek, Mas? Silakan Mas Rifki. Oke, jadi January Effect ini sebenarnya mirip sama fenomena window dressing kemarin nih Pak Aldi.
Cuman beda bulannya aja dan beda periode waktunya ya. Jadi kalau misalnya window dressing itu kan kita yakin biasanya kalau bulan Desember itu indeks itu akan mencetak positif nih bulan Desember. Dan ternyata kemarin walaupun endingnya ini ya nggak rally kencang-kencang banget, kita masih positif nih kemarin Desember ya. Jadi window dressingnya itu masih terjadi. Nah ini bulan Januari mirip juga Pak Aldi. Jadi Januari Efek ini sebenarnya suatu ini ya, suatu kepercayaan atau keyakinan lah. Kalau misalnya indeks ini di bulan Januari cenderung meningkat gitu Pak Aldi. Jadi biasanya investor-investor ini pas bulan Januari ini mereka pada ini udah pada akumulasi juga nanti kan, dan mereka akan ngejualnya nanti kalau udah cuan, atau bisa aja orang ini jualnya itu pas akhir tahun nanti Pak Aldi. Jadi mereka beli dulu lah pertama-tama ini bulan Januari gitu Pak Aldi. Baik, baik. Jadi seperti kenaikan yang terjadi rutin gitu, fenomena atau yang dipercaya oleh investor bahwa pada bulan Januari ini pasar modal ya IHSG itu cenderung mengalami kenaikan. Nah, Benar. berikutnya, apa sih yang menyebabkan kenaikan dari Januari efek ini, Mas Rifki? Silakan. Oke. Jadi kenaikannya ini memang karena lebih ke behavior ya, atau kebiasaan ya Pak Aldi ya. Jadi beberapa faktor yang dicontoh ya. Misalnya investor-investor gitu kan, ini di luar negeri ya. Jadi kan awal general efek itu dari luar negeri. Nah jadi mereka ada yang namanya ini Pak Aldi, ada namanya pajak investasi lah. Nah pajak investasi itu akan dibebankan kalau dia udah megang kurang lebih setahun. Nah biar dia nggak kena pajak itu, dia ngejual dulu nih pas awal tahun. Jadi dia beli sekarang, nanti tahun depan itu kan nggak nyampe setahun kan berarti. Nah itu sih yang pertama. Nah cuman kalau di Indonesia saya lihat sih beda ya Pak Aldi ya kebiasaannya. Jadi kalau di Indonesia ini lebih ke kepercayaan orang-orang kalau misalnya investasi saham itu bagusnya di awal tahun. Kenapa? Karena kita awal tahun ini kan awal ya berarti Pak Aldi ya. Dan kita tahu saham itu kan cenderungnya naik ya dalam 10-20 tahun terakhir nih Pak Aldi. IHSG itu tumbuh lah. Jadi ya waktu yang tepat ya udah pas awal tahun ini mereka masukin. Nanti setahun kemudian misalnya IHSG naik 10% ya mereka udah cuma 10% kan. Cuma investasi di Januari gitu. Yang pertama kepercayaan itu. Terus yang kedua itu mungkin ada ini ya bonus tuh biasanya Pak Aldi. Nah ini beberapa kantoran nih ya teman-teman. Biasanya kan ada yang ngasih bonus kemarin ya nih, bonus libur Nataru atau Natal dan Tahun Baru. Ada THR ya kan. Habis itu ada juga biasanya bonus nih, bonus dari kantor karena mungkin teman-teman udah mencapai KPI. Ini tuh biasanya bulan Desember Januari dikasihnya. Nah ini karena kelebihan dana ini biasanya orang-orang cenderung ini Pak Aldi menginvestasikan uangnya. Nah saham itu menjadi salah satu produk investasinya Pak Aldi. Nah terus yang ketiga ini dari faktor mungkin dari ini ya Pak Aldi ya, fund manager ya. Nah ini biasanya di bulan Januari Pak Aldi, fund manager ini akan merevisi portofolio mereka gitu Pak Aldi. Jadi mereka akan beli saham-saham yang menurut mereka tahun ini akan menjadi tahunnya gitu. Jadi kayak oh strategi kita nih tahun ini bisa beli saham A, B, C, D. Nah itu mereka beli di bulan Januari biasanya Pak Aldi. Nah hal ini yang memicu ini Pak Aldi. Biasanya ada kenaikan di saham-saham yang mereka masukin atau mereka akumulasi gitu dari manajer investasi. Jadi kurang lebih gitu sih Pak Ali beberapa hal yang mungkin ya membuat January Effect sendiri. Baik, baik. Jadi ada 4 faktor tadi ya. Jadi yang bermula itu dari luar negeri, dari Amerika Serikat, di mana ini untuk memanfaatkan pajak ya. Jadi supaya dia bisa dapat keuntungan pajak nih. Jadi mereka akumulasinya justru di awal tahun. Kemudian faktor yang kedua adalah kebiasaan masyarakat ya, Mas Rifki ya. Dan Benar. juga dapat bonus ya. Setelah Natal dan Tahun Baru ini dapat bonus akhir tahun nih. Dibeli ke saham nih. Ini luar biasa banget ya. Bukannya dibelanjain tapi dijadikan ke aset gitu. Itu Mantap. kebiasaan yang bagus gitu. Iya benar. Baik, baik. Dan tadi faktor yang ketiga adalah mungkin market timingnya ya di bulan Januari ini cukup bagus. Dan terakhir nomor 4 ini aktivitas dari investor institusi ya, manajer Benar. investasi gitu biasanya memiliki strategi untuk melakukan pembelian di awal tahun. Jadi itulah yang menyebabkan kenapa Januari efek ini bisa terjadi. Berikutnya Mas Rifki, terkait sama Januari efek yang terjadi di luar negeri nih Mas. Ini kira-kira bagaimana sih Mas datanya Mas? Atau kita lihat ya saham-saham apa nih yang mengalami kenaikan nih di awal tahun ini nih dimulai dari bursa Wall Street Mas. Silakan Mas Rifki. Nah ini yang menarik Pak Aldi. Jadi padahal ya January Effect ini kan terkenal dari luar negeri ya Pak Aldi ya. Nah cuman 20 tahun terakhir itu ternyata di luar negeri selama bulan Januari itu kurang mengenakan nih Pak Aldi data statistiknya ya. Jadi contoh nih Dow Jones Index aja. Dow Jones Index tuh kayak LQ45 sana lah. Jadi kayak mereka tuh ngambil 25 saham ya kalau nggak salah. 25 saham yang kapitalisasi besar di sana.
Nah, itu malah cenderung turun Pak Aldi bulan Januari, minus 0,72%. Ya, jadi bisa Hmm. saya bilang ya, sebenarnya lebih ke arah cenderung negatif gitu bulan Januari. Begitu juga dengan ini Pak Aldi, S&P ya. Jadi S&P itu yang isi 500 saham ya, S&P 500 itu sendiri. Nah, itu juga minus 0,29%. Jadi sebenarnya minusnya tipis sih Pak Aldi. Cuman ya lucu aja gitu ya. Ini faktanya di luar negeri, tapi malah di luar negeri ternyata malah jelek gitu Pak Aldi. Kalau saya di US sendiri gitu. Baik, baik ya. Tapi kalau lihat sejarahnya itu kira-kira apakah hanya tahun ini aja Mas Rifki yang mengalami tidak sesuai ekspektasi gitu atau justru di tahun-tahun sebelumnya Januari efek ini terjadi? Dan Oke. penyebabnya kira-kira apa nih? Tidak seperti maksimal ya Januari efeknya nih di luar negeri. Nah, ini memang kalau misalnya dari ini Pak Ali ya, kalau dari datanya itu sebenarnya Januari ini beberapa kali mereka pertumbuhannya cukup signifikan ya di Dow Jones sendiri ya. Jadi kayak di Dow Jones sendiri itu tahun 2019, 2018 itu waktu naiknya sampai 7% sama 5%-an. Nah, kita tahu ya ini waktu itu pas zamannya Presiden Trump ya kalau nggak salah ya. Pak Ali ya kan biasalah di sana pemilihan presiden, terus presiden menepati janjinya dan lain-lain, nah itu cenderung naik bisa kayak gitu. Dan begitu juga dengan S&P nih Pak Aldi. Jadi memang beberapa tahun yang lalu tuh sempat naik sampai 7%, 5% juga untuk S&P. Dan tapi secara 20 tahun terakhir ya, yang membuat rata-rata yang menjadi negatif banget itu karena ini Pak Aldi. Waktu itu kita sempat crash.com ya, tahun 2000, jadi itu sempat minus 5%. Nah, habis itu ini Pak Aldi, crash 2008-2009. Jadi waktu itu sampai minusnya 8% sama 6% juga. Jadi sebenarnya sih memang kenaikannya itu banyak, cuman nggak sebanyak ini ya, nggak sesignifikan yang pas mereka crash itu Pak Aldi. Kayak gitu. Baik, baik. Jadi saat crash itu ya yang bikin data statistiknya merubah rata-ratanya ini ya. Benar, benar Baik, banget. baik. Baik. Ya, terima kasih Mas Rifki. Selanjutnya kalau kita lihat dampak Januari efek untuk pasar IHSG ya, pasar Indonesia, saham di Indonesia ini kira-kira seperti apa Mas Rifki? Silakan Nah, pandangannya. nah ini teman-teman. Jadi Indonesia itu malah January efeknya bagus teman-teman ya. Jadi uh, nggak kalah lah sama window dressing ya. Kalau window dressing biasa kita naik 4%. Nah, Januari itu kita biasa naik 1%, 1,12%. Jadi bisa saya bilang, sebenarnya IHSG ini potensi Januari efeknya lebih besar lah daripada Dow Jones sama S&P 500 ya, Pak Aldi ya. Kan ini kelihatan banget dari data-data statistiknya sendiri, Pak Aldi. Baik, ya, jadi justru yang mengalami kenaikan pasar IHSG ya, bahkan dari negara asalnya itu tidak sebagus nih di IHSG nih di Indonesia nih. Nah, Benar-benar. kira-kira seperti apa nih Mas penjelasan lanjutannya nih di Januari efek tahun ini Mas? Silakan Mas Oke. Rifki. Kalau Januari efek tahun ini ya Pak Aldi ya, menurut saya sih salah satu yang mungkin menjadi pemicu ya Pak Aldi ya, itu nanti ya laporan keuangan kuartal 4 nih Pak Aldi. Nah ini sebenarnya udah kelihatan ya teman-teman sobat ipot. Jadi kan inilah saya ngomong sektor yang paling besar dulu, sektor perbankan. Jadi sektor perbankan itu Pak Aldi, mereka itu kan ini ya wajib ngeluarin laporan bulanan ya kalau nggak salah. Nah ini laporan bulanan sendiri itu bisa kita lihat loh kira-kira kinerjanya bakal gimana. Nah kemarin itu udah keluar nih Pak Aldi laporan bulanan untuk bulan November di saham-saham perbankan. Ternyata kinerjanya semuanya bagus ya, Pak Aldi ya. Kinerja termasuk Bank BRI ya. Kalau nggak salah Bank BRI tumbuh 70% gitu year on year kemarin. Nah, ini menjadi salah satu sentimen yang menurut saya bisa jadi ini nih, kenaikan di bulan Januari ini. Dan kelihatan sebenarnya secara teknikal pun ya Pak Aldi ya. Kayak Bank BRI, Bank BCA, Bank BRI itu semua kemarin berhasil breakout loh Pak Aldi. Jadi kita tinggal tunggu aja nih. Sekarang kan habis breakout biasanya retest support ya. Nah, ternyata kalau misalnya supportnya bertahan, bisa jadi akan menjadi bullishnya lagi nih bulan Januari Pak Aldi. Jadi beda sama tahun lalu ya kan. Kalau tahun lalu kita Januari malah ini ya, kempes banget ya Pak Aldi ya. Nah, cuman kayaknya karena sebenarnya logis juga sih Pak Aldi. Jadi tahun lalu itu Januari kempes karena kita Desember tuh naiknya 6% gitu Pak Aldi ya. Nah sekarang itu kemarin kita bulan Desember kalau nggak salah naiknya cuma 1%-an ya Pak Aldi, nggak nyampe malah ya, nggak nyampe 1%. Nah mungkin aja Januari bakal baru dikerek nanti harga sahamnya Pak Aldi. Jadi itu sangat mungkin terjadi. Nah terus yang kedua ini Pak Aldi, harga komoditas yang sekarang itu kayak batu bara gitu kan udah naik lagi Pak Aldi ya, sekarang udah di 170-an ya kalau nggak salah harga batu bara. Nah itu harusnya akan menjadi sentimen positif juga nih nanti di bulan Januari ini Pak Aldi. Jadi nggak hanya batu bara sih, semua komoditas energi ya, kayak minyak juga kayak gitu Pak Aldi.
Mhm. Baik, baik. Dan juga kalau kita lihat secara teknikal, IHSG kembali lagi ke area 6.700 ya, Mas Benar, Rifki ya. benar. Setelah beberapa waktu itu stuck nih di area 6.600, bahkan menembus ya ke area 6.500-an. Jadi cukup optimis nih di awal tahun ini. Nah, selanjutnya di pengunjung tahun 2021 kemarin kan muncul ya varian baru nih terkait COVID-19, yaitu varian Omicron. Nah, Benar. kira-kira menurut Mas Rifki ini akan mempengaruhi nggak nih Mas pergerakan IHSG kita nih Mas untuk di Januari efek ini? Silakan Mas Rifki. Oke, jadi kalau misalnya untuk yang varian Omicron ya, Pak Aldi ya, itu memang sekarang lagi salah satu varian yang diamati ya di dunia ya. Kita lihat deh kemarin di Amerika itu sempat sampai 1 juta orang loh Pak Aldi kena Omicron ya. Terus kita lihat negara tetangga kita deh kayak Australia, Filipina, India itu semuanya juga ini ya udah pada banyak lah yang kena Omicron dan bahkan India itu berkira tadi pagi dia lockdown ya di beberapa provinsi sama kayak Indonesia lah. Kita kan lockdown nggak lockdown di Jakarta itu PPKM level 2 ya sempat Pak Aldi. Jadi kita saya di Jakarta ini lagi WFH lagi loh Pak Ali, jadi 75% doang kita boleh ke kantor. Nah sebenarnya sih kalau menurut saya efeknya seandainya nanti ada Omikron ya Pak Aldi ya, itu nggak akan sebesar yang sebelum-sebelumnya Pak Aldi. Dan seandainya nanti ada perlakuan lockdown, nah ini nih teman-teman, lockdown itu menariknya semenjak ini ya, pas kita lockdown Juli kemarin Pak Aldi, saya masih catat di tanggal 3 Juli kalau nggak salah ya. Jadi setelah lockdown, itu IHSG malah naik 1% di awal Agustus gitu Pak Ali. Jadi nggak akan separah dulu seandainya ada lockdown Sobat Ipot. Jadi nggak usah terlalu khawatir ya untuk yang masalah lockdown ini. Dan pemerintah juga sekarang itu lebih ini ya udah tahu lah dia harus ngapain. Jadi untuk apa ya untuk apa ya mengurangi keparahan penyebaran Omikron sendiri, pemerintah kan udah ngadain karantina ya kan. Jadi kan saya dari luar negeri udah di karantina lagi ya Sobat Ipot. Habis itu kayak ada booster vaksin ketiga ya yang mau dimulai 12 Januari nanti. Habis itu belum lagi pemerintah tuh kemarin ngedatangin ini Pak obat COVID ya. Nah di pemerintah itu mendatangkan obat dari ini ya Molnupiravir ya. Jadi itu kayak nanti itu obat COVID mirip obat flu gitu lah. Jadi bisa kita hisap gitu. Nah itu sebenarnya menurut saya sih hal-hal yang bisa membantu kita nanti untuk mencegah gelombang ketiga Omikron. Dan seandainya terjadi, seandainya marketnya nanti ada shock, saran saya sih Pak Aldi ya malah harusnya Sobat Ipon nanti nabung lagi gitu. Karena itu malah mungkin aja kan shocknya itu secara psikologi investor gitu, tapi fundamental negaranya itu oke-oke aja gitu. Jadi nggak usah terlalu khawatir kalau seandainya Mbak jadi shock ya mendingan Sobat Ipot beli di bawah gitu untuk saham-sahamnya. Baik, baik. Jadi tunggu momentum kembali ya jika terjadi pembatasan lockdown Benar, kembali nih. Tapi kalau kita lihat dari data ya, ini saya lihat dari website covid.co.id, jumlah penambahan yang positif cukup masih terkontrol ya. Padahal udah 1 minggu nih setelah libur tahun baru, di bulan tahun baru, masih di area 579 penambahan kasus, masih di bawah 1.000 gitu ya. Nah, benar. artinya kita masih bisa cukup optimis ya terkait varian ini dampaknya seminimal mungkin gitu ya. Baik, dan Benar Pak juga Ali. tetap optimis gitu ya terhadap ISG kita untuk tahun ini. Terima kasih Mas Rifki. Selanjutnya Mas, apabila terjadi ya penghambat PPKM gitu ya, dan kita kan melihat ya ini bisa dikatakan sebagai kesempatan gitu ya untuk bisa mengakumulasi jika terjadi ya. Nah kalau misalnya kita lihat secara sektoral nih ya, jika ada kejadian seperti itu, apa sih yang paling prospektif nih Mas sampai sepanjang tahun 2022 ini menurut pandangan Mas Rifki? Silakan. Oke, mungkin kita bahas yang kalau misalnya terjadi dulu ya Pak ya. Jadi kalau untuk yang perspektif nanti ya. Jadi untuk yang mungkin bisa terjadi ini Sobat Ipot, kalau saya lihat dari kebiasaan market ya. Kalau seandainya ada PPKM dan lain-lain, itu saham-saham yang cukup oke itu malah saham sektor kesehatan Pak Aldi. Jadi nanti teman-teman mungkin bisa pertimbangkan ya untuk beli saham-saham sektor kesehatan itu. Misalnya ternyata nanti gelombang ketiga diperparah ya. Jadi kayak saham-saham sektor kesehatan mungkin yang lebih ke rumah sakit ya, yang mereka nyediain antigen, tes antigen dan lain-lain. Terus penunjang-penunjang ya kayak ini ya, kayak perusahaan farmasi yang mungkin nyediain jarum suntik, gitu-gitu juga oke. Terus yang ketiga itu ya, sektor yang terkait dengan kesehatan yang kayak penyalur gas dan lain itu juga menarik seandainya nanti terjadi PPKM lagi ya. Nah terus yang kedua itu sektor komunikasi Pak Aldi. Jadi itu nanti menurut saya sih kalau seandainya PPKM lagi ya, biasanya sektor komunikasi ini akan mendapat sentimen positif. Kenapa ya? Karena orang-orang kan nanti bakal full online lagi.
Jadi ekspektasi investor itu ya itu Pak Aldi. Oh berarti nanti konsumsi data meningkat, pendapatan mereka meningkat. Jadi itu sektor-sektor yang mungkin bisa dipertimbangkan kalau sobat ipot ya nanti ingin dapat cuan gitu kalau ada PPKM lagi. Baik, baik. Jadi itu kalau terjadi ya, biasanya sektor ini Benar. kesehatan ya, penyedia alat kesehatan di rumah sakit gitu ya, dan sektor komunikasi ini biasanya dapat cuan nih. Nah, kalau misalnya tidak terjadi nih Mas, ya, misalnya ekonomi malah justru berjalan baik nih, normal lagi, dan bahkan ISG mengalami kenaikan lebih tinggi lagi. Apa nih sektor-sektor yang bisa nih diperhatikan oleh investor? Silakan Mas Oke. Rifki. Oke, mungkin pertama kita akan melihat dari top down-nya dulu ya Pak Aldi. Jadi apa aja sih yang akan menyebabkan atau memberikan sentimen gitu untuk ke sektor itu ya. Jadi mungkin kita lihat nih kan yang lagi heboh itu ini ya Pak Aldi kan kebijakan The Fed nih. Nah, kemarin nih Betul. Pak Aldi kan The Fed bilang kan kalau mereka itu udah mulai hawkish lah kalau kita bilangnya hawkish itu berarti gini teman sobat ipot. Jadi mereka itu akan menggunakan kebijakan moneter ya untuk melawan inflasi. Maksudnya melawan inflasi apa? Biar inflasinya nggak tinggi lagi, maksudnya gitu sobat ipot. Nah, emang kenapa masalah inflasi lebih tinggi lagi? Seandainya inflasi lebih tinggi lagi, itu nanti takutnya ada hyperinflation itu ya Pak Aldi ya. Jadi harga barang naik, memicu memicu upah untuk naik juga, udah naik-naik terus, akhirnya nanti inflasinya tinggi gitu. Dan selain itu inflasi tinggi kan juga menyebabkan daya beli masyarakat turun ya Pak Aldi ya. Nah, penurunan daya beli masyarakat ini pasti nanti efeknya ke perlambatan ekonomi gitu. Nah, jadi The Fed itu bilang mereka akan naikin suku bunga tuh Pak Aldi kemarin ya. Mereka bilang kemungkinan akan dinaikkan malah bulan Maret ya. Itu lebih cepat daripada konsensus. Karena konsensus kan bilang bulan Juni. Nah ini, kalau suku bunga ini biasanya saintifik banget nih. Sama sektor yang biasa cuan dari suku bunga bank naik gitu ya. Ya sektor perbankan udah pasti ya. Kenapa? Karena beberapa kredit perbankan itu kan biasanya bunganya floating ya Pak Ari. Jadi kalau suku bunga BI naik, dia akan ikut naik juga gitu. Nanti kreditnya ke nasabah. Nah ini sebenarnya akan menjadi salah satu sentimen positif Pak Ali untuk si sektor perbankan dan untuk perbankan. Sekarang akan ke sektor yang lain itu kita ngikutin program pemerintah nih Pak Ali. Jadi kan program pemerintah tuh sekarang yang kayaknya lagi mau digeber itu SWF ya Pak Ali ya. Kemarin itu pemerintah juga udah ngasih ya saham Bank Mandiri sama Bank BRI ya untuk SWF. Nah itu kalau saya sih ngeliat, oh ini berarti salah satu sinyal kalau misalnya SWF udah mau bergerak lagi gitu. Nah, jadi menurut saya sih SWF ini kan salah satu fungsinya utamanya adalah untuk perusahaan konstruksi ya dulu kalau nggak salah ya Pak Aldi ya. Jadi mereka ingin membeli aset-aset perusahaan konstruksi biar perusahaan konstruksi dapat cash lagi untuk ini ya Pak Aldi, untuk untuk mengurangi beban utangnya dia dan untuk bisa nambah proyek lagi gitu Pak Aldi. Nah, ini jadi menurut saya sih SWF ini kalau misalnya aktif kembali akan menjadi sentimen positif Pak Aldi untuk sektor konstruksi tahun ini. Habis itu otomotif ini juga ada rencana kalau PPNBM bakal diperpanjang ya Pak Aldi ya. Jadi akan diperpanjang, tapi kalau nggak salah setengahnya doang ya tahun ini. Jadi itu bisa jadi sentimen positif juga. Lalu membahas PPNBM juga itu adalah PPN rumah Pak Aldi. Jadi PPN rumah itu juga ini ya diperpanjang sampai bulan Juni nih Sobat Tipot. Dan diperpanjang tapi dikurangin sih. Jadi sekarang itu cuman kalau nggak salah cuma 25% ya untuk di atas 2 miliar dan 50% untuk di bawah 2 miliar gitu. Nah, itu sebenarnya sentimen positif untuk sektor properti dan real estate gitu. Nah, tadi kan sempat bahas inflasi juga nih Pak Aldi. Kira-kira kalau misalnya inflasi tinggi itu ada nggak sih Mas sektor-sektor yang sekiranya oke gitu, sekiranya bagus. Nah, ini menurut saya beberapa sektor yang cukup ini sama inflasi itu adalah sektor consumer sama sektor jalan tol gitu. Lah kenapa Mas Rifki? Karena sektor consumer Pak Aldi, seandainya inflasi tinggi, mereka bisa naikin harganya mereka Pak Aldi. Nah itu ya, bayangin aja bisa dia naikin harga dia 5% aja, itu kan pasti akan ngaruh ke revenue dia nanti cukup tinggi ya Pak Aldi ya. Nah itu jadi akan jadi sentimen positif sektor consumer dan juga sektor ini ya tol. Jadi tol itu cuma boleh naikin harga tol itu kan sesuai dengan inflasi. Kalau misalnya inflasi naik tinggi ya, dia akan naikin tol lebih tinggi ya, nanti akan bagus juga gitu Pak Ali di pendapatannya dia. Dan terakhir kalau untuk komoditas ya, ini juga menarik kenapa? Karena sekarang ini walaupun kayaknya beberapa negara itu lockdown, tapi kok kemarin kan berarti orang-orang mikir gini Pak Ali, oh negara-negara lockdown berarti demand energi akan turun. Ternyata enggak loh Pak Ali. Jadi harga minyak sama harga batu bara itu kemarin naiknya lumayan tinggi loh. Jadi kayak harga batu bara itu naik sekitar 15%, terus harga minyak itu naik sekitar 4%. Jadi ternyata Pak Aldi,
permintaannya itu tetap masih lebih tinggi paling daripada supply-nya dia. Dan ini kemungkinan sih seandainya nanti udah nggak ada lagi lockdown, udah nggak ada lagi Omikron, ya menurut saya ada potensi sektor energi ini akan masih menjadi juara Pak Aldi untuk tahun ini. Gitu. Dan terakhir ini adalah sektor logam ya Pak Aldi. Nah ini sektor logam sebenarnya yang agak cukup ini ya, harus diwaspadai itu kayak sektor yang kayak tembaga, timah gitu Pak Aldi, yang banyak dipakai di sektor bahan bangunan. Kenapa? Karena sekarang ini kan kita tahu ya kemarin efek Evergrande itu. Nah sekarang ini ternyata di Cina itu udah mulai beberapa perusahaan properti juga udah mulai di-short lagi nih Pak Aldi. Nah ini pasti efeknya beberapa ya kayak besi, terus tembaga, timah. Nah itu bisa akan ada sentimen negatif dari situ Pak Aldi. Cuman nggak usah terlalu banyak khawatir ya karena itu kan terjadi di Cina ya. Negara lain itu masih oke-oke aja gitu propertinya. Jadi ya tapi perlu diwaspadai Pak Aldi. Itu aja sih kalau dari saya Pak Aldi. Baik, luar biasa ya. Jadi ada beberapa sektor nih yang bisa diperhatikan ya. Tadi dari mulai kondisi internasional ya terkait kebijakan The Fed ya, kenaikan suku bunga ini yang bisa diperhatikan adalah sektor perbankan ya di Indonesia Benar. ya. Kemudian dari program-program pemerintah seperti SWF ya, Sovereign Wealth Fund gitu ya. Sektor konstruksi, kemudian otomotif ya untuk PNBM ya, dan terakhir itu sektor properti karena ada kebijakan pajak gitu ya. Nah, kemudian dari sektor inflasi, jika terjadi kenaikan, maka sektor konsumer ya yang bisa diperhatikan. Dan terakhir dari sektor komoditas itu ada batu bara dan minyak ya yang bisa diperhatikan karena mengalami kenaikan. Walaupun COVID di seluruh dunia ini mengalami kenaikan, justru permintaan terhadap komoditas dan minyak bumi ini masih tinggi ya. Seperti Benar. yang terjadi di Kazakhstan itu cukup mengerikan juga ya, kenaikan Benar. gas di sana gitu ya, memotong subsidinya, jadi kerusuhan gitu di sana. Jadi kenaikan ini sepertinya masih akan terus berlanjut ya. Kemudian dari sisi logam justru sentimen negatif karena perusahaan di China, perusahaan properti ya, lanjutan dari Evergrande gitu ya, default gitu ya. Ini cukup ngeri juga nih kalau kita lihat, soalnya kalau terjadi sesuatu dengan China, ada pepatah mengatakan nih Mas Rifki ya, kalau Ya. China kena flu ya, maka komoditas tuh kena TBC gitu. Artinya dampaknya itu bisa Sakit bisa aja lebih ya. luar biasa banyak gitu. Tapi nggak perlu dikhawatirkan karena hanya di China gitu ya, dan negara lain propertinya masih bisa diperhatikan gitu. Baik, terima kasih Mas Rifki. Kita masuk ke segmen terakhir nih Mas ya. Dari sektor-sektor yang bagus ini nih yang sudah disampaikan oleh Mas Rifki. Kira-kira saham apa sih Mas yang jadi juara nih yang bisa dikoleksi untuk investor ya di awal tahun ini menanti Januari Efek? Silakan Mas Rifki. Oke, mungkin kita akan mulai dari sektor perbankan ya Pak Aldi ya. Nah, kalau misalnya untuk sektor perbankan Pak Aldi, itu kita sebenarnya beberapa itu masih ini ya, masih oke ya Pak Aldi. Kita ratingnya semua masih baik Pak Aldi. Kayak eh, Bank BTN itu kita masih di 2.350, BNI juga masih di 9.200, Bank Mandiri juga masih di 8.400, dan BRI di 5.100. Untuk BCA kita di 8.100. Terus untuk ini ya Pak Aldi ya, kalau untuk topik kita sebenarnya dari tadi semuanya itu, kita sekarang ini lebih ke BNI ya Pak Aldi, itu jadi topik kita. Untuk karena kenapa? Karena dia valuasinya juga masih cukup rendah nih Pak Aldi dibanding yang lainnya. Jadi dia itu di 9.200 loh Pak Aldi. Jadi sekarang harganya itu cuma 7 ribuan. Jadi sebenarnya Sobat Ipat bisa tuh masih ya akumulasi untuk BNI, masih bisa akumulasi banyak gitu. Nah, lalu untuk sektor ini Pak Aldi ya, konstruksi ya Pak Aldi ya. Nah ini konstruksi sebenarnya menarik ya Sobat Ipot. Kenapa? Karena pemerintah itu kan kayak tahun ini akan kembali membangun ya karena udah kondusif lah, lebih kondusif. Walaupun sekarang itu pagu untuk infrastruktur berkurang ya dari 400 triliun ya. Sekarang itu cuma 300-an lah intinya. Cuman Sobat Ipot, konstruksi ini katanya tahun ini tuh lagi tender untuk ibu kota baru gitu Pak Aldi. Dan katanya sih tendernya akan selesai 2022 tahun ini, akhir tahun nanti. Jadi misalnya bisa dimanfaatkan mumpung harga-harga lagi murah ya Sobat Ipot. Jadi sekarang itu bisa saya bilang ya saham-saham konstruksi lagi value lah. Jadi lagi terburuknya ya ke depannya kalau udah ibu kota ada jalan dia akan dapat kontrak lagi, bakal dapat duit lagi. Jadi nggak salah gitu untuk akumulasi sekarang. Dan kita pun untuk ratingnya masih buy ya untuk PTPP, Wika, Adi sama Waskita. Cuman kita top picks-nya itu ada di PTPP Pak Aldi di 1610 dan Wika di 1760 untuk top picks-nya untuk konstruksi. Sedangkan
Kalau untuk sektor otomotif ya, kita itu ngecovernya hanya ASI, Pak Aldi. Jadi ASI itu kita target price-nya itu ada di level 6.200 ya, Pak Aldi, untuk si Astra. Dan Astra itu kemarin ngeluarin Avanza baru ya, Sobat Tibet, dan ternyata Avanza baru terbukti ya itu bisa ngebalap ini dia tuh expandernya dia gitu, Sobat Tibet. Jadi itu sebenarnya sentimen positif juga sih, gitu ya, untuk si ASI sendiri. Lalu untuk sektor properti, itu kita nggak cover ya, Pak Aldi ya. Cuman, jadi saya nggak bisa ngasih target price-nya ya. Cuman menurut saya sih, untuk sektor properti ya, itu akan oke. Itu yang portofolio itu banyak di rumah-rumah yang di bawah 2 miliar. Nah, ini yang menurut saya yang cukup oke itu Ciputra sih. Jadi mungkin bisa dipertimbangkan ya, Sobat Ipot ya. Untuk Ciputra, karena dia segmen portofolio rumah dia itu di bawah 2 miliar tadi. Gitu. Dan sekarang ini memang yang lagi growing banget. Jadi lucunya itu Pak Aldi, harga rumah itu yang mewah-mewah itu sekarang lagi drop banget. Tapi harga yang di bawah 2 miliar itu marketnya masih kuat banget Pak Aldi. Jadi itu sebenarnya sentimen positif untuk Ciputra tadi. Nah kalau untuk yang consumer, nah ini ya consumer Sobat Ipot, itu kita ratingnya masih buy ya untuk beberapa saham. Jadi kita kayak Indofood juga kita masih buy ya di 8.200 yang top fix-nya. Lalu ICBP kita masih di 9.900 dan Sido di 1.000. Dan terakhir KLDF ya di 1.950. Nah ini coba nih kemarin Sobat Ipot yang megang Sido pasti senang banget ya karena kemarin value-nya cukup tinggi itu Sido. Jadi Sido sama KLDF nih kemarin Pak Aldi mereka bilang kalau mereka akan ikut ini Pak Aldi mendistribusikan vaksin ketiga nanti nih. Nah itulah kenapa beberapa hari ini mereka dapat sentimen positif. Dan kita tahu ya Sido itu kan dia obat herbal dan ternyata penjualan obat herbal dia itu tumbuh terus ya, tumbuhnya cukup meyakinkan. Begitu juga kan KLBF ya sekarang produk nutrisi dia udah mulai rebound lagi. Kenapa? Karena orang-orang udah bisa kerja lagi, punya duit lagi untuk menggunakan produknya dia gitu. Jadi untuk sektor consumer itu. Dan terakhir Pak Aldi untuk sektor ini ya, sektor energi sama logam ya. Kalau untuk energi Sobat Ipot ini Sobat Ipot bisa pertimbangkan untuk mendapatkan dividennya nanti ya di sektor batubara. Jadi kita kayak ITMG, itu kita ratingnya masih buy di 26.000 Sobat Ipot. Jadi sekarang ini harganya di 20 ribuan ya, harusnya masih ada cuan sekitar 30% lah kemungkinannya. Lalu ada PTBA ya, PTBA juga kita masih di 3.870, kita juga masih buy. Dan United Tractor Sobat Ipot, jadi kita masih di 33.900. Nah kalau untuk Adaro itu udah deket banget, kita di 2.500 TP-nya. Sedangkan kalau untuk metal, nah ini metal ini kita lebih ke yang ini Pak Aldi, yang EV ya, electric vehicle atau energi terbarukan. Makanya kayak yang kita cover tuh lebih ke Antam, Info sama MDKA ya. Jadi kalau Antam itu kita masih di 3.500 target price-nya, lalu Info di 6.000 Pak Aldi, dan terakhir MDK di 3.900 ya. Sebenarnya kalau MDK udah lewat sih, jadi kita tunggu aja nih apakah akan ada update terbaru untuk MDK. Gitu Pak Aldi. Baik ya. Wah ini cukup banyak nih ya rekomendasinya saham-saham yang bisa diperhatikan mulai dari sektor perbankan ya, kemudian infrastruktur, otomotif, properti, konsumer, energi dan logam. Jadi kalau misalnya sobat IDEX atau sobat IPOT ingin mendapatkan riset lebih lanjut yang lebih lengkap ya terkait rekomendasi hari ini nih bisa follow, bisa membuka rekening akun ya di Indo Premier Sekuritas. Caranya bisa follow dulu nih dengan Indo Premier Sekuritas ya. Jadi cukup banyak ya, tapi bisa diperhatikan kalau optimis ya ini IHSG kita Januari efeknya nih mengalami kenaikan ya di sektor-sektor ini ya. Baik, terima kasih luar biasa ya insight dari Mas Rifki ini saya yakin bermanfaat ya untuk Bapak Ibu sobat investor IDEX dan sobat IPOT ya, semoga bermanfaat. Sekarang kita masuk ke segmen tanya jawab. Jika ada yang mau bertanya silakan masukkan pertanyaannya ke kolom Q&A atau ke kolom chat ya, agar bisa dibahas bersama nih oleh narasumber kita. Ini ada beberapa pertanyaan masuk. Nah, ini pertanyaan dari Meti Yolanda. Apakah ada kemungkinan Pak saham-saham blue chip yang harganya sekarang masih di bawah balik lagi ya ke harga sebelumnya gitu ya? Silakan Mas Rifki, saham-saham blue chip nih. Oke, saham-saham blue chip ya. Jadi bisa saya bilang yang market cap-nya besar mungkin di beberapa sektor dia ya. Kalau saya lihat nih udah ada mulai tanda-tandanya sih ya untuk Meti Yolanda ya. Jadi kayak saya lihat nih kayak saham perbankan dulu deh, kayak Bank BCA gitu ya, Bank BRI, terus Bank BNI,
Nah, itu mereka udah mulai breakout nih. Jadi kalau mereka breakout nih biasanya akan kembali naik lagi ya. Jadi sektor perbankan sih udah confirm. Habis itu sektor consumer deh. Itu kayak ICBP gitu ya. ICBP, Indofood itu juga udah pada mulai breakout nih Pak Aldi. Jadi sebenarnya sih kalau saya lihat dari dua sektor itu ya, itu udah ada ini sih udah ada tanda-tanda sih kalau misalnya akan balik lagi. Cuman memang ada beberapa sektor yang lagi dapat sentimen negatif nih Pak Aldi yang mungkin bisa sobat ipot pertimbangkan ya untuk lebih mencicil gitu pembelian. Itu kayak sektor telekomunikasi sama tower nih Pak Ali. Jadi kalau untuk telekomunikasi sama tower, saran saya sih ya, ini kan sekarang kan dia memang dapat sentimen negatif ya Pak Aldi ya, karena The Fed tuh mau naikin suku bunga, dan biasanya sektor tower-toweran sama telekomunikasi ini akan dapat sentimen negatif dari hal itu. Kenapa? Karena mereka padat modal, jadi kalau misalnya padat modal tuh mereka intinya hutangnya banyak lah, hutang ke banknya banyak. Kalau suku bunga naik berarti ada kemungkinan pendapatan beban bunga dia akan naik ya Pak Aldi ya. Jadi menurut saya sih kalau untuk sektor ini ya, selain bank sama consumer tadi, itu sektor tower-toweran ini bisa mendingan dicicil aja gitu sobat ipot ya. Gitu. Dan kalau untuk baliknya kapan ya menurut saya kalau untuk bulan Januari ini agak berat nih untuk sektor telekomunikasi sama tower-toweran tadi. Cuman kalau untuk perbankan terus kayak properti kalau nggak salah juga ini deh. Properti juga udah mau ini ya, udah pada mau mulai rebound. Lalu sektor energi ya, ini juga masih kuat banget. Jadi menurut saya sih secara keseluruhan ya, masih mungkin balik lagi, kecuali dua sektor tadi. Gitu, Pak Aldi. Dan Meteor Landa semoga menjawab. Baik ya, terima kasih penjelasannya. Semoga terjawab ya, perbankan dan sektor infrastruktur telekomunikasi nih bisa dipantau nih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jika Bapak dan Ibu ada yang mau bertanya silakan ya. Dan seperti biasa kita punya giveaway pulsa ya senilai Rp25.000 di akhir sesi nanti. Jadi stay tune terus. Nah ini ada pertanyaan terkait Bukalapak nih Mas Rifki. Ini Bukalapak turun dalam banget nih semenjak IPO. Bagaimana komentarnya ya? Tapi justru kemarin mengalami kenaikan ya beberapa hari ya Bukalapak. Gimana pandangannya nih Mas Rifki nih? Yes, kemarin memang Bukalapak ya, Pak Aldi itu kemarin habis IPO dia turun ya. Jadi sebenarnya penurunan ini lebih kayak ini ya Pak Aldi ya. Kemarin menurut saya sih lebih kayak investor kita itu memang menghadapi hal yang baru nih Pak Aldi. Mereka baru belajar yang namanya sektor teknologi e-commerce yang secara ini ya Pak Aldi, secara cash flow itu pun dia kan masih selalu rugi nih beberapa tahun ini ya Pak Aldi ya. Nah ini udah harga sahamnya turun waktu itu habis IPO, investornya pun pada belum mantap gitu lah, masih belum mengerti gitu. Nah makanya kemarin terjadilah hal kayak gini Pak Aldi. Mereka saham Bukalapak terjadi penurunan yang cukup signifikan ya Pak Aldi ya gitu. Nah cuman beberapa akhir minggu ini ya, itu saya Bukalapak lagi dapat sentimen positif nih. Jadi Bukalapak ini itu dia akan ini ya beli right issue BBHI ya, atau Bank Alo. Nah kenapa sentimen positifnya Mas? Jadi dari Bank Alo sendiri nanti Bukalapak akan ada kemungkinan ya, itu dia akan masuk ke ekosistemnya si Transmart ini Pak Aldi. Jadi Bank Alo itu sobat ipot itu dia punya Bank Mega gitu. Jadi punya Mega Corporation. Nah Mega Corporation kan ada Transmart ya, terus Trans TV itu semua satu grup lah Mas Mega dari Pak CT ya. Nah ini ada kemungkinan dia masuk ke situ. Makanya sentimen positifnya untuk si Bukalapak. Selain itu Bukalapak juga dia akan membuat ini ya, akan memasuki sektor financial teknologi atau fintech ya. Dan ini juga sentimen positif. Mungkin aja loh kayak dia itu membuat Bank Alo itu menjadi Bank Artonya si Bukalapak gitu kan. Kalau si Goto kan punya Arto ya, jadi Bukalapak itu nanti punya si BBHI sendiri gitu Pak. Jadi ya memang sekarang lagi turun ya sobat ipot, cuman ya menurut saya sih ada kemungkinan ini akan menjadi reversal si Bukalapak gitu sobat ipot. Jadi kalau selama sobat ipot masih percaya sama Bukalapak, masih percaya dengan e-commerce ya, kan Indonesia ini selama ini masih komoditas aja ya, kita belum pernah ngalamin teknologi boom ya. Jadi menurut saya bisa dianggap sekarang ini lagi ini ya, lagi diskon gitu. Jadi bisa pertimbangkan juga nih sobat ipot. Dan kita sebenarnya Bukalapak ya Pak Ali, ratingnya masih buy ya. Jadi kita juga nge-cover nih sobat ipot udah Bukalapak dan target price-nya di harga 1.250 gitu. Baik ya. Dan sekarang masih cukup murah ya harganya ya. Jadi cukup tinggi nih upside-nya nih ya. Benar. Dan juga BBHI juga mengalami kenaikan cukup signifikan ya beberapa hari terakhir ini ya. Jadi ternyata sentimennya yang sudah disampaikan oleh Mas Rifki. Semoga terjawab ya. Baik, selanjutnya jika ada yang mau bertanya, dipersilakan ya memasukkan pertanyaannya ke kolom chat atau ke kolom Q&A ya. Nah, ini terkait pertanyaan dari Sido nih. Tadi kan juga masuk ke rekomendasi ya, pertanyaan dari Rama Danu ya.
Kalau secara teknikal Sido bagaimana nih pandangannya nih Mas Rifki nih? Entry-nya di harga berapa sih? Silakan Mas Rifki. Oke, kalau untuk Sido ya secara teknikal sebenarnya ini nih Pak Aldi, udah break all time high ya. Jadi secara teknikal sih kalau untuk entry lagi ya menurut saya sih ini kalau nggak mau ngejar sih jangan ya. Maksud ngejar tuh dia beli di harga sekarang nih, harga dia baru break high. Agak berisiko, cuman kalau misalnya mau masuk ya masuknya sekarang aja. Kenapa? Karena secara chart pun dia kemarin momentumnya masih cukup tinggi ya. Kemarin habis break high, dia volumenya juga tinggi gitu. Itu kalau misalnya sobat ipot mau beli sekarang pokoknya. Tapi misalnya mau ngantri, mau nunggu nanti ada koreksi, itu bisa ada ini ya, ada support di situ. Jadi ada resistance become support di level 935 ya. Jadi bisa ngantri di situ. Seandainya nggak mau langsung beli sekarang. Gitu ya. Nah, Ramadhanu dan sekarang kalau saya bilang sih trennya lagi uptrend cukup kuat banget sih untuk si Sido gitu. Baik, baik ya. Semoga terjawab ya terkait Sido muncul ya kalau udah sahamnya Sido. Baik, saya rasa itu ya pertanyaan terakhir ya mungkin sebelum saya tutup karena waktu sudah hampir menunjukkan pukul 14 WITA. Ini pertanyaan terakhir dari saya nih Mas Rifki nih. Kira-kira sepanjang 2022 ini berapa nih proyeksi IHSG nih dari Indo Premier? Silakan Mas Rifki. Nah, kalau untuk proyeksi IHSG kita sejauh ini belum mengeluarkan nih Pak Aldi ya. Berapa sih kayak kira-kira tahun ini berapa? Cuman mungkin saya akan ngebahas lebih teknikal ya, jangka pendek dulu ya Pak Aldi. Nah, kalau untuk jangka pendek Sobat Ipot, ini sebenarnya IHSG, kalau misalnya dia berhasil break high nanti ya, di 6.754, dia bisa ke 7.000 dulu Sobat Ipot. Jadi kalau Sobat Ipot nanti mau beli pas breakout bisa, pas 6.750, dan nanti mungkin bisa pertimbangan untuk TP ya, untuk trader, swing trader, terutama itu di level 7.000-an gitu Pak Aldi. Baik, baik ya. Jadi nanti mungkin lebih lengkapnya nih kita nanti lagi nih ya riset lanjutan dari Yes, Indo nanti Premier Sekuritas. Tapi untuk betul. jangka pendek kemungkinan kita tunggu sampai menembus resisten ya Mas Iya, Rifki ya. Jadi cocok nih untuk swing trader ya. Baik, terima kasih banyak Mas Rifki, diskusi yang sangat luar biasa. Ini sama-sama Pak Aldi. saya yakin bermanfaat nih untuk kita semua ya pandangan-pandangan dari Mas Rifki. Sebelum kita tutup, apakah ada closing statement Mas yang ingin disampaikan? Silakan Mas Rifki. Oke, untuk closing statement-nya, Sobat Ipot, ya ini sih sebenarnya, kalau dari saya, jangan lengah ya, walaupun kita kemarin udah melewati gelombang Delta, nah ini gelombang Omicron, harusnya kita juga tetap waspada ya, jangan lengah lah pokoknya, karena percuma Sobat Ipot investasi di saham doang, tapi nggak investasi kesehatan juga gitu ya, jadi Sobat Ipot harus terus sehat, karena kalau nggak sehat juga mau investasi juga susah ya Pak Ali nanti. Kita aja Pak Ali, dari saya dan terus optimis sih, kenapa? Karena menurut saya sih Indonesia sekarang ini udah oke semua ya dari indikator makroekonomi dan lain udah cukup positif semua, tinggal cukup optimis semua. Tinggal dibuktikan aja nanti laporan keuangan perusahaan tuh gimana nih pas kuartal 4-nya nanti. Nanti kuartal 4-nya bagus, ya itu akan menjadi cuan yang bagi sobat-sobat Ipot yang udah masuk di pasar saham gitu. Gitu Pak. Baik, baik ya. Jadi yang belum memiliki rekening efek, yang belum berinvestasi ini adalah sekarang waktunya nih 2022 ya kita punya resolusi ya menjadi investor di pasar modal. Dan yang belum memiliki rekening efek silakan ya mempertimbangkan bergabung dengan Indo Premier Sekuritas. Jadi silakan follow ya untuk mendapatkan informasi selanjutnya. Baik, akhir kata terima kasih Mas Rifki ya atas Sama-sama, Pak Aldi. pandangan-pandangannya. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah sikap yang kurang berkenan. Semoga di lain waktu kamu bisa mengundang kembali nih Mas Rifki nih untuk sharing-sharing terkait pasar modal kita Siap, nih. Pak Aldi. Saya tunggu undangannya Pak Aldi. Baik, luar biasa. Selamat melanjutkan aktivitas Mas Rifki. Selamat siang dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih Mas Rifki. Terima kasih Pak Aldi. Pamit semuanya. Terima kasih.